Ya, halo semua. Balik lagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan review dari ini dia. Vio FD5 ya. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. Vio FD5 ini merupakan barang pinjaman ya. Saya minjem ke si Bambang kurang lebihnya 2 minggu ya. Terima kasih banyak udah mau minjemin selama itu. Untuk si video unboxingnya anggap aja ada di sini ya. Tapi kelengkapannya sebagian besar udah dijual. Yuk kita bahas ke build quality-nya. Si Vio FD5 ini bodinya mungkin dari stainless steel kali ya, nggak tahu juga, saya nggak searching nih, coba ya. Kurang lebihnya kayak gitu. Di si bagian shiny ininya udah ada hairline scratch juga. Di bagian dop cat ininya ada tapak jari, kelihatan nggak ya tuh, coba. Ya kayaknya nggak kelihatan sih. Tuh. Ya, untuk kalian para pecinta perfeksionis ya, yang pengen IM-nya kondisi selalu pristine like BNIB ya, mungkin kurang cocok sini. Nanti bisa jadi kalian malah mikirin ada lecet ya, stres nanti. Untuk build MMCX-nya nih, Zong ya. Kenapa Zong ya? Yuk kita lihat sendiri. Ya, nih. Tuh, gimana kameranya? Nih, tuh. Goyang ya. Ini si kabelnya saya pakein kabelnya TRN TA1. Kenapa? Karena kabel bawaannya termasuk salah satu aksesoris yang dijual sama si Bambang. Di kabel TRN TA1 yang ini tuh dia ada loss ya di yang kanannya. Kalau dipakai misalkan ini kuping kalian ininya kesenggol, dia ada misal lagi nyanyi kayak gitu ya. Ini nggak tahu kenapa ini Vio ya build quality-nya tumben. Ini MMCX-nya ada loss ya. Untuk yang unit kiri nih, yang unit kirinya di kabel TRN TA1 ini aman, tapi ya di kabel ThinkPod Aurora ya, saya dipinjemin kabelnya yang itu. Di unit yang kiri dia loss ya. Aduh, gimana ini? Cuman katanya si Bambang si FD5 ini kalau misalkan dipakeinnya kabel merek Vio sih aman-aman aja ya, nggak tahu kenapa ini. Atau mungkin strategi kali ya, supaya yang punya FD5 ini beli kabelnya merek Vio ya, nggak tahu juga sih. Si Vio FD5 ini merupakan single dynamic driver dengan driver yang DLC ya.
diamond like coating. Dia pun bodinya ya bentuknya bongsor gini, nanti saya bahas di bagian fittingnya. Dia semi open nih, kelihatan ada grillnya tuh ya. Kayaknya nggak kelihatan ya. Nah itu dia, ada grill-grillnya. Ini semi open. Untuk masalah driver flex ataupun vakum nggak ada di sini, aman, hanya MMCX aja ya. Untuk si gambar fittingnya anggap aja ada di sini ya. Yuk saya bahas si fittingnya. Si fittingnya dari Vio FD5 ini agak sedikit kurang nyaman. Kenapa? Pertama, dia lumayan berat ya. Ini nggak tahu berapa beratnya. Mungkin nanti saya timbang kali ya. Nanti saya masukin beratnya di sini. Dan juga bentuknya dia nggak universal custom IM wannabe ya. Dia bentuknya unik nih. Bulat ya. Tuh. Jadi di kuping tuh misalkan penggunaannya jangka agak panjang ya. 2 jam, 3 jam. Dia mulai kurang nyaman di kuping saya. Terutama bagian bawah kuping saya yang nahan si bobot dari sini. Selain itu juga ada permasalahan lain ya. Apa tuh? Kalau dipakai nozzle yang besar yang ini, nggak tahu kenapa ya. Saya dan juga si Bambang ngalamin keluhan yang sama. Apa tuh? Kalau pakai nozzle yang besar ini, mau pakai ear tips apapun, nggak tahu kenapa di area dalam ear kanalnya tuh kayak perih ya, nggak tahu kenapa, kayak ketekan kali ya, mungkin karena nozzle lebih besar mungkin, nggak tahu juga. Saya sama si Bambang keluhannya sama, mungkin kuping kalian aman. Kalau untuk dari sealnya, pakai ear tips bawaan Vio ada banyak sih, ada banyak macamnya, aman semuanya sebenarnya. Cuman saya pakai si ini BGVP 08 ya, KW-nya Akustun AET 08. Mirip banget loh. Ya, pakai si ini lebih cocok di tonalnya. Sealnya sih yang nggak ada masalah. Suaranya si FD5 kayak apa sih? Gambaran besarnya dia suaranya W-shape ya. Kayak apa tuh? W-shape itu jadi dia bassnya di boost, mid range-nya dia maju, si treble-nya dia ngecering ya. Tapi nggak overly cering sih kalau pakai yang nozzle kecil. Nanti saya jelasin bedanya masing-masing nozzle pengaruhnya apa. Kita mulai dari tonalnya si FD5 pakai nozzle yang kecil, nozzle bass, udah terpasang di sini. Bassnya di nozzle yang kecil si FD5 ini in my opinion masuk ke arah bass head. Dia bassnya weighty, dengan kata lainnya berbobot. Attack transitionnya nggak begitu snappy banget sih. Decay-nya juga dia lumayan panjang tapi nggak terlalu panjang banget. Model bassnya tuh dia kalau harus digambarkan, dicontoh ilustrasikan mungkin ya. Dia tuh misal ada suara bass, dep, bah, baru dia ditarik ya. Dep, bah, enggak, dep, 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 dia ada dep, bah. Dia rumble-nya berasa banget. Impact-nya pun berasa jeduk-jeduknya meskipun nggak se-impactful si Ibeso IT01X. Model budget itu sih sebenarnya, nggak masuk kelasnya ini. Tapi ya saya ada videonya mendatang ya. Baru beres klaim garansi, ada masalah kang defect biasalah. Jajan barang baru dapet zong ya, tapi udah beres kok. Oke, balik lagi. Untuk mid range-nya di nozzle yang kecil. Si FD5 ini in my opinion pleasant to hear, pakai banget ya. Saya suka banget mid range-nya di nozzle yang kecil ini. Kenapa? Dia punya suara vokal yang sedikit bermicin. Tapi dia enak banget.
Sayangnya, kalau lagunya terlalu ngebas atau banyak bassnya, dengan kata lain, bassnya dia agak nutupin ke vokalnya, ganggu ke midrange ya, nggak cuman vokal sih. Saya sendiri saking suka suara midrange-nya si FD5 ini, di yang nozzle kecil nih, saya pakein equalizer untuk turunin bassnya semua ya, dari sub bass, bass biasa, mid bass ya, upper bass, semua saya turunin. Untuk treble-nya si FD5 di nozzle yang kecil ini dia smooth, tapi extend, lumayan nampilin banyak micro detail loh untuk single driver. Dia juga nggak metalik, dengan kata lain natural. Kita masuk ke tonal nozzle besar. Bassnya, untuk quantity bassnya dia jadi berkurang ya, tapi dia tuh kesannya serba tanggung. Kenapa tuh? Dia kesannya jadi nggak begitu nampol, nggak gimana ya, nggak snappy juga dia model bassnya. Malah jadi kesannya agak bonyok, benyet, apa bahasa Indonesianya? Saya bingung ya. Untuk double pedalan sebenarnya ini masih aman ngejar speednya, tapi ya nggak optimal aja sih, suaranya agak aneh in my opinion di si nozzle besar. Kalau di si nozzle kecil untuk double pedalan dia masih oke-oke aja, tapi quantity bassnya terlalu besar. Kita masuk ke midnya. Midnya si nozzle besar, dia sayang sekali, agak pedes jadinya dan tajam. Jujur aja saya nggak begitu suka midrange-nya si FD5 ini di nozzle yang besar. Dia tuh terutama vokalnya ya, karena saya memang vocal lovers, dia jadi agak sedikit kebablasan. Gimana ya? Dibilang sibilance enggak, dibilang shouty pun enggak, tapi itu dia agak kasar ya, ada ya gitulah kurang lebihnya. Treble-nya di nozzle yang besar, dia jadi lebih tajam, tapi plusnya dia jadi terkesan lebih detail ya, tapi itu dia lebih tajam jadinya dan sedikit nusuk. Yuk kita masuk ke teknikalnya di nozzle yang kecil. Teknikalnya kita mulai dari stage-nya. Stage-nya dia ngegambarin ruangan luas ya, ini bingung juga sih. Si Bambang sempet ngirimin screenshot ya, ada yang bilang si FD5 ini kekurangannya mungkin ya stage-nya kecil ya. Ini nggak tahu juga dia stylenya pakai lagu apa, playernya apa, atau ya gimana lah, nggak tahu juga saya. Ini model penyajian stage-nya mirip kayak headphone loh, saya pun ya nggak tahu juga. Mungkin karena ini semi open jadi presentasinya oke banget. Ala-ala mirip HD 600 tapi ini jauh lebih luas dari HD 600. Imagingnya, dia bisa banget ngegambarin si objek dan juga singer atau apapun lah. Semua sumber audio tuh dia ngegambarin dengan meyakinkan, apa, convincing ya. Dia tuh ya misalkan ada suara trompet ya, ini trompet, ini suara kick drum ya, suara kick drum ya, terutama kick drumnya ini mantul banget. Kayak kuping kalian tuh ditonjokin pakai ini ya. Separasi dan positioningnya, dia nggak setajam dan kepisah-pisah banget kayak multi driver, contoh Blessing 2 ya. Tapi dia masih kepisah. Mungkin komentar saya persis sama kayak waktu compare HD 600 ke Blessing 2. Bedanya ini FD5 ke Blessing 2 ya. Dia tuh penyajiannya kepisah-pisah tapi masih dalam satu kesatuan, atau apa ya, koheren kali ya bahasanya. Untuk detail retrieval gimana? Detail retrievalnya dia lumayan bisa bersaing loh sama kayak IM multi driver contoh Blessing 2. Tapi si FD5 ini dia lebih nampilinnya ke makro dynamic atau makro kontras atau bahasa lainnya makro detail ya, dibandingkan si micro detail.
Apa sih bedanya? Macro detail tuh atau macro dynamic dia lebih ke bagian besarnya, sedangkan si micro detail dia remah-remah dari si bagian besarnya ya. Tapi untuk micro detailnya pun ini masih oke loh, terutama ini cuman single driver dan dynamic driver, bukan balance armatur. Kita masuk ke technical nozzle besarnya. Technical nozzle besar dari stage-nya dia lebih luas lagi dibandingkan si nozzle kecilnya. Tapi ya, dengan cost-nya, separasi dan positioning-nya jadi sedikit lebih blurry ya, nggak setajam yang nozzle kecil. Untuk imaging-nya 11-12 lah, mirip kayak nozzle kecil. Detail retrieval-nya pun dia sedikit bertambah karena yang tadi saya bilang ya, si treble-nya dia jadi lebih tajam ya, sedikit nusuk tapi detail retrieval-nya ya lumayan lah nambah sedikit. Untuk komparasinya mungkin bisa ditanya aja langsung di kolom komentar ya. Oh iya, ngomong-ngomong si FD5 ini ditesnya pakai si P51 K5 Pro dan juga Redmi Note 9 Pro ya. Dicolok ke HP pun dia udah enak kok, cuman ya kurang maksimal. Jadi kesimpulannya gimana sih si FD5 ini ya? Worth it nggak sih? In my opinion ini worth it banget loh untuk kalian penyuka single driver tanpa mau ngorbanin teknikal ya. Terutama yang playlistnya selain lagu rock atau metal ya. Ini enak banget untuk lagu pop atau lagu kekinian, K-pop, J-pop, atau yang mellow, yang slow, akustik. Ini enak banget. Untuk EDM pun ini enak ya. Cuman sayangnya kalau lagunya misal contohnya J-rock ya, macam lagunya Lisa atau siapa lagi lah. Pokoknya J-rock atau ST Anim yang beatnya cepet. Ini agak sedikit kurang ya in my opinion. Tapi selain itu sih oke banget ya. Jempol tuh ada shadow-nya ya. Cuman ya balik lagi. Ingat ada permasalahan di si MMCX-nya. Saya juga ada sedikit komentar untuk si Vio. Ini tuh terkesan FD5 kayak ngejual aksesoris dan juga unboxing experience premium. Alangkah lebih baik kalau si dananya dimasukin ke komponen yang lebih penting, yaitu IEM-nya. Tapi nggak tahu juga, mungkin masalah MMCX-nya hanya di unit si Bambang aja atau gimana ya. Ini buat kalian yang bingung kenapa kok kameranya jadi angle-nya kayak gini ya. Saya jujur aja sakit leher dan sakit pinggang ya. Untuk ngerekam yang kamera angle seperti biasa, aduh sakit ya. Jadi saya coba pakai inilah, disimpan kameranya ke sini, ini ngerekamnya pun pakai OBS, nggak tahu kualitasnya kayak apa. Kalau kameranya burik ya mohon maaf aja, ini ada gambar shadow juga nih dari mikrofon saya. Ya udah, dibandingkan saya rambling, langsung aja saya tutup review kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa untuk selalu makan yang cukup, minum yang cukup, tidur yang cukup, jangan kebanyakan begadang ya, mandi supaya tidak bau, olahraga kalau sempat ya, dan juga selalu patuhi prokes, jangan sampai kena covid kayak saya, sayang uang loh. Mending uangnya pakai beli ini aja, atau kalau pengen multi driver yang harganya kayak gini, Blessing 2 ya, sama harganya. Cuman ikutin selera kalian aja, mau yang mana ya. Yaudah, sekian dari saya. Bye-bye. Thanks for watching.